Salam bahagia dan sejahtera senantiasa, penjelajah dunia masa depan, pencari cuan melalui jalur fitur-fitur aplikasi, teknologi, serta investasi yang semakin digandrungi. Janganlah lupa untuk ngopi, karena hidup penuh makna diawali dari inspirasi dan bukan halusinasi. Mari kita lanjutkan tentang proses tahapan mining Bitcoin. Yang pertama, pada tahap awal ketika Bitcoin belum berharga. Pada tahap ini, penambang Bitcoin hampir bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki perangkat keras yang memadai. Nilai Bitcoin masih sangat rendah dan banyak orang yang menambang hanya sebagai eksperimen atau hobi daripada mencari keuntungan finansial. Tingkat kesulitan masih rendah sehingga penambang dapat memecahkan teka-teki proof of work dengan perangkat keras sederhana seperti CPU dan GPU. Yang kedua, ketika Bitcoin mencapai nilai 1 US dollar. Saat Bitcoin mencapai nilai 1 US dollar, minat penambang mulai tumbuh. Beberapa individu menyadari bahwa Bitcoin memiliki potensi nyata dan mungkin menjadi aset berharga di masa depan. Meskipun masih mungkin bagi penambang individu untuk berpartisipasi, kompetisi mulai meningkat. Para penambang harus mempertimbangkan biaya listrik dan perangkat keras yang lebih baik untuk tetap bersaing. Yang ketiga, saat nilai Bitcoin mencapai 100 US dollar. Dengan nilai Bitcoin mencapai angka yang signifikan, para penambang individu semakin tergantung pada perangkat keras yang lebih kuat seperti ASIC miner. Tingkat kesulitan mulai meningkat seiring dengan peningkatan hash rate jaringan. Penambang perlu memperhitungkan biaya operasional dan investasi perangkat keras, serta memperkirakan potensi hasilnya. Yang kelima, ketika nilai Bitcoin mencapai 10.000 US dollar dan all-time high sekitar 60.000 US dollar. Nilai Bitcoin mencapai all-time high yang luar biasa, memicu lebih banyak minat dari berbagai pihak. Pertambangan Bitcoin lebih menjadi industri dengan daya komputasi yang luar biasa tinggi. Penambang perlu menjaga efisiensi dan biaya operasional untuk tetap beroperasi dalam skala yang menguntungkan. Proses penyebaran Bitcoin. Yang pertama, pada tahap awal ketika Bitcoin belum berharga. Pada tahap ini, penyebaran Bitcoin lebih terbatas dan terjadi di kalangan komunitas kripto yang tertarik pada teknologi baru ini. Bitcoin diberikan secara gratis melalui faucet atau didapatkan melalui proses mining. Transaksi tidak memiliki nilai yang signifikan karena Bitcoin sendiri belum diakui sebagai bentuk mata uang yang berharga. Yang kedua, ketika Bitcoin mencapai nilai 1 US dollar. Pada titik ini, lebih banyak orang menyadari potensi nilai dan manfaatnya. Beberapa mulai berinvestasi dan menggunakannya dalam transaksi kecil. Pada saat ini, komunitas kripto mulai bertumbuh dan muncul pertukaran pertama tempat orang dapat membeli dan menjual Bitcoin. Yang ketiga, saat nilai Bitcoin mencapai 100 US dollar. Saat nilai Bitcoin mencapai angka 100 US dollar, mengundang minat lebih lanjut dari investor dan individu di luar komunitas kripto. Seiring peningkatan penerimaan dan kepercayaan terhadap Bitcoin, penggunaan dan adopsi mulai meluas. Banyak toko online dan bisnis mulai menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran. Yang keempat, pada titik nilai Bitcoin mencapai 1.000 US dollar. Nilai Bitcoin mencapai 1.000 US dollar menarik perhatian media dan masyarakat lebih luas. Lebih banyak bisnis mulai mengintegrasikan pembayaran dengan Bitcoin dan ATM Bitcoin pertama muncul di beberapa kota besar. Namun lebih banyak skeptisme dan pertanyaan tentang keamanan dan legalitas Bitcoin. Yang kelima, ketika Bitcoin mencapai all-time high. Dengan nilai Bitcoin mencapai all-time high yang spektakuler, minat publik dan institusi mencapai puncaknya. Bitcoin menjadi topik utama dalam berita dan pembicaraan. Banyak perusahaan besar dan investor institusional mulai mempertimbangkan investasi dalam Bitcoin. Penggunaan Bitcoin sebagai aset lindung nilai dan investasi semakin mendapatkan perhatian. Manfaat mengoleksi Bitcoin secara ekonomi. Yang pertama, potensi keuntungan tinggi. Salah satu manfaat paling menarik dalam mengoleksi Bitcoin adalah keuntungan finansial yang tinggi. Nilai Bitcoin telah mengalami kenaikan yang dramatis dari awalnya yang hampir tak berharga hingga mencapai angka ribuan dolar. Ini telah menciptakan peluang bagi para investor yang berani untuk mendapatkan pengembalian investasi yang signifikan.
Yang kedua, diversifikasi portofolio. Bitcoin dapat digunakan sebagai alat diversifikasi dalam portofolio investasi. Aset kripto seperti Bitcoin memiliki nilai korelasi yang rendah dengan pasar keuangan tradisional yang dapat membantu mengurangi resiko secara keseluruhan dalam portofolio Anda. Yang ketiga, keterbukaan dan transparansi. Teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin memberikan tingkat transparansi yang tinggi. Setiap transaksi dicatat secara permanen dalam blockchain yang dapat dilihat oleh semua orang. Ini mengurangi potensi kecurangan dan memberikan kepercayaan tambahan bagi para pengguna. Yang keempat, akses global. Bitcoin dapat diakses dan digunakan oleh siapa saja di seluruh dunia dengan koneksi internet. Ini adalah aset yang dapat digunakan untuk transfer nilai lintas batas tanpa melalui bank atau lembaga keuangan tradisional. Kerugian mengoleksi Bitcoin secara ekonomi. Yang pertama, volatilitas tinggi. Salah satu kerugian utama dalam mengoleksi Bitcoin adalah volatilitas harga yang sangat tinggi. Nilai Bitcoin dapat naik atau turun secara drastis dalam waktu singkat, yang bisa menyebabkan kerugian besar bagi para investor yang tidak siap dalam menghadapi fluktuasi ini. Yang kedua, kehilangan akses. Kehilangan akses ke dompet digital atau kunci pribadi dapat mengakibatkan kehilangan seluruh Bitcoin secara permanen. Tidak seperti perbankan tradisional yang memiliki pemulihan kata sandi, teknologi kripto tidak memiliki cara untuk mengembalikan Bitcoin yang hilang. Yang ketiga, regulasi dan hukum. Hingga saat ini regulasi mengenai Bitcoin dan aset kripto masih beragam di berbagai negara. Perubahan dalam hukum atau regulasi dapat memiliki dampak signifikan pada nilai dan penggunaan Bitcoin. Yang keempat, keamanan teknologi. Aset kripto seperti Bitcoin sangat bergantung pada teknologi dan keamanan digital. Ancaman seperti serangan cyber atau peretasan dapat mengakibatkan hilangnya Bitcoin atau data pribadi Anda. Demikian kami sampaikan tentang Bitcoin, mulai dari histori, misteri, deskripsi, transparansi, potensi, dan fluktuasi. Kami paparkan secara berimbang sebagai materi untuk sebuah peluang. Kami yang memaparkan, Andalah yang memutuskan. Dan bagi pioneer Pi Network, silakan bandingkan teknologi mana yang lebih baik, Bitcoin atau Pi Network, atau bahkan kedua-duanya. DYOR, do your own research. Lakukan penelitian secara mendalam sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada satu entitas tertentu. Lengkap sudah dalam pemaparan sisi-sisi lain Bitcoin, namun berasa tak lengkap tanpa bumbu-bumbu motivasi yang menginspirasi. Dan inilah inspirasi hari ini. Albert Einstein. Dialah seorang ilmuwan yang dikenal karena pandangannya tentang perdamaian, hak asasi manusia, dan tanggapannya tentang berbagai isu sosial. Ada banyak kata-kata motivasi yang bisa kita petik dari seorang Albert Einstein. Salah satu motivasi yang terkenal terkait tentang hal ini adalah tentang imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, karena pengetahuan memiliki batas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia. Kutipan kalimat ini merefleksikan perjalanan Bitcoin. Bitcoin bukan hanya sekedar tentang kode, tapi juga tentang imajinasi tiada batas. Ia muncul dari hasrat untuk kebebasan finansial. Seperti kata Albert Einstein, imajinasi membawa kita melebihi batas pengetahuan saat itu. Bitcoin adalah bukti visi masa lalu yang mewujud dalam dunia baru. Ini mencerminkan hasrat untuk berinovasi dan kolaborasi global. Seperti tokoh-tokoh inspiratif, mari kita lihat Bitcoin sebagai alat untuk menciptakan masa depan yang inklusif. Tibalah kita di ujung durasi. Dan ingatlah, kesuksesan tidak terjadi dalam sehari. Saya yang bukan siapa-siapa, undur diri. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.